يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسلت به نسلا لذي عقلي يا ربي دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، حضرات العلماء والكرماء وحضرات الأمهات المسلمات majelis taklim al-muhtaram yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi, dikarunia sehat afiat, panjang umur, taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, kita awali taklim siang ini mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, orang yang berjasa dalam kehidupan kita, terlebih yang telah mewakafkan, yang memperjuangkan masjid dan majelis taklim al-muhtaram ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita dimanapun berada, atau tetangga kita kanan kiri, kalau ada yang sakit, semoga semua diangkat penyakitnya, diberikan sehat afiat. Al-hadiniyah bila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syuhdillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah pertemuan kita isi dengan ngaji kitab Akhlaqun Nisa. Akhlak sudah menjadi bahasa kita ya. Akhlak itu perilaku, budi pekerti, tingkah laku sehari-hari kita. An-Nisa yaitu ibu perempuan. Dan perempuan itu makhluk yang lebih hebat daripada laki-laki menurut survei. Lebih hebat ternyata. Perempuan itu An-Nisa diabadikan dalam Quran sebagai nama surat. Laki-laki ar-rijal nggak ada. Jari ini ada ibunya, nggak ada bapaknya. Kota ada ibunya, nggak ada bapaknya. Kalau hari bapak udah ada sekarang. Karena bapak-bapak komplain. Surga ada di ibu. Dan saya ini mengamati sendiri, Bu. Ini hasil pengamatan saya sendiri, entah benar atau enggak menurut ibu. Perempuan itu bisa mengerjakan 5 pekerjaan langsung dalam satu waktu. Kalau laki-laki nggak bisa. Ini survei di rumah saya.
5 pekerjaan langsung perempuan bisa loh. Nah, masak. saya lihat di rumah pagi itu pagi pertama ceklek nyalain mesin cuci. Habis nyalain mesin cuci ambil sapu, ember sama pel. Udah berapa pekerjaan? 3. Habis itu ke dapur nyalain magicom. 4. Habis itu sambil nyapu megang HP bikin status. Kalau laki-laki nggak bisa, Bu. Bahkan ini survei kecil-kecilan saya. Anak mohon maaf ya, misalnya orang rumah tangga suami istri. Kalau yang meninggal suaminya dulu, yang tinggal ibunya, istrinya, insya Allah anak-anak keurus. Tapi kalau yang meninggal istrinya, laki yang dipikirin ya nyari ganti. Anak gak keurus, montang manting gak karuan. Makanya ya, perempuan diabadikan dalam Quran. Kegiatan apapun kalau di situ ada campur tangan perempuan, insya Allah rame. Ya, kegiatan hari-hari itu kan yang banyak perempuan. Baik, kita awali dengan membuka lembaran yang pertama. Yang ini nih. Akhlakun nisa. Akhlak seorang wanita. Fi ahadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menurut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling pertama itu biar urut, pokoknya biar gak kesisa. Fi ahadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taklif, penulis buku ini, walaupun ini berbahasa Arab tapi yang ngarang orang Indonesia. Namanya Ahmad Fatani Muhson, Indonesia, asli orang Indonesia. Baik, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apal Bu ya? Apal ya. Tapi dalam Bismillah itu ternyata banyak sirrinya. Sirri itu rahasia. Nah, insya Allah kita hari ini ngajinya Bismillah dulu. Paling atas itu kan Bismillah. Bismillah kita lihat dari segi hukumnya. Menurut Ibu, hukum membaca Bismillah itu apa? Wajib. Yang lain? Hukum membaca Bismillah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lah iya, saya tanya menurut Ibu apa hukumnya? Oh, beda-beda ya. Nah, yang lain, kalau tadi ini Ibu bilang wajib, yang lain tergantung. Kita ngaji hukumnya dulu. Orang membaca Bismillah, kalau untuk membaca Al-Quran, membaca Bismillah hukumnya 4. Ada kalanya wajib, ada kalanya nggak boleh, ada kalanya makruh, ada kalanya sunnah. Ini ketika mau baca Quran itu nggak semuanya baca Quran itu baca Bismillah dihukumi sama enggak. Ada kalanya wajib, ada kalanya malah nggak boleh alias dilarang, ada kalanya makruh, lebih baik nggak baca Bismillah, ada kalanya sunnah. Itu Bismillah dalam membaca Al-Quran. Yang wajib yaitu ketika akan mengawali membaca surah Al-Fatihah. Nah, kemarin kan saya tanyakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ayat berapa? Ada yang nanya Bismillah ikut gak? Ya ikut. Wong hukumnya wajib. Apalagi di dalam sholat. Lah lalu ketika ibu haji atau umroh, lah kok imamnya kadang nggak baca Bismillah? Langsung Alhamdulillahirobbilalamin. Mereka memakai metode atau madhab lain.
lain. Kalau kita memakai metode atau mazhab yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i yang menetapkan hukum wajib harus ketika akan membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu hukumnya karena bismillah itu ayat yang pertama dari Al-Fatihah. Yang kedua, justru malah hukumnya nggak boleh alias haram. Kapan itu? Ketika mengawali tadarus membaca surah At-Taubah atau surah Baroah juz 10. Ibu sering baca tuh ya? Mau bilang iya, mau ya nyatanya enggak. Mau bilang enggak, yo kayaknya enggak enak, kayaknya ibu-ibu majelis taklim. Ketika misalnya ibu tadarus urut dari Al-Baqarah, Ali Imran, Ali Nisa terus kok sampai awal At-Taubah, maka dilarang membaca bismillah. Maka satu-satunya dalam Quran, ibu nanti boleh cek, pergantian surat itu selalu diselingi dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi At-Taubah enggak. Satu tempat yang tidak enggak ada kan? Nah, boleh dicek nanti yang pegang Quran. Di situ awal At-Taubah tidak tertulis bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ya? Ada yang tahu alasannya? Kenapa yang lain disuruh kok satu itu malah enggak, malah dilarang? Ada yang tahu alasannya? Pura-pura. Biasanya nih, itu mah tahu saya. Enggak boleh. Enggak boleh. Haram. Surah At-Taubah juz 10. Awalnya bara'atun minallahi wa rasulih. Biasanya kan kita kalau misalnya selesai surat mau pindah surat berikutnya kan bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini enggak, langsung kayak enggak ganti surat. Misalnya kayak langsung. Alasannya ayat ini awal At-Taubah ini turun pada saat perang pasukan mau perang. Umpamanya udah depan-depan nih, ini pasukan muslim, sono pasukan kafir, udah mau perang, mau gebuk-gebukan. Ini ayat ini turun. Nah, saat itu para sahabat itu kan sangat menjiwai isi Quran. Bismillah itu artinya penyayang, sayang, sabar. Lah kok mau perang kok malah sayang, nanti mau mukul nggak jadi. Misalnya mau nusuk lawan kok, ya kasihan, ya nggak jadi. Makanya saat itu jangan baca bismillah, langsung baca ayatnya. Tapi terus kepake sampai sekarang. Awal pas mau perang, pas mau gebuk-gebukan, ayat itu turun. Lah kalau kita kan baca ayat nggak menjiwai, mau bismillah nggak bismillah itu tetap aja, kadang malah mau gebuk orang bismillah dulu. Yang ketiga, membaca bismillah itu hukumnya makruh. Makruh itu dibaca nggak apa-apa, tapi kalau ditinggal lebih baik. Kapan? Yaitu ketika akan membaca surah At-Taubah mulai dari ayat kedua, ketiga, keempat terus sampai ayat terakhir. Yang nggak boleh bismillah itu di ayat pertama. Kalau misalnya mau lanjutin di ayat yang ke-10, ayat yang ke-20 boleh, tetapi dihukumi makruh membaca bismillah. Jadi boleh baca boleh enggak ya? Boleh baca boleh enggak, tapi lebih baik tidak. Kemudian yang keempat, hukumnya sunnah. Sunnah itu dikerjakan lebih baik, ditinggal pun enggak masalah. Ini di semua tempat dalam Al-Quran selain Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, awal At-Taubah dan pertengahan At-Taubah. Itu hukumnya sunnah. Jadi baca bismillah di dalam membaca Al-Quran dihukumi wajib, haram, makruh, sunnah. Yang sunnah, pokoknya selain di 3 tempat itu hukumnya semuanya sunnah. Selain awal Al-Fatihah, selain awal At-Taubah,
selain pertengahan at-taubah, maka semuanya dihukumi sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggal enggak apa-apa. Itu bismillah di dalam Quran. Mau membaca Quran. Lalu bismillah yang di luar Quran dalam keseharian ini deh. Hukum baca bismillah berapa? Apa sama sunnah? Yang di selain membaca Quran? Yang selain di awal membaca Quran membaca bismillah hukumnya sama? 4. Lah kok ada bismillah yang haram di luar sholat, itu bismillah yang apa? Kalau buat kejahatan. Nah, benar. Yang pertama wajib ketika bismillah di dalam sholat akan Al-Fatihah itu tadi. Yang kedua makruh ketika akan melakukan sesuatu yang makruh. Yang ketiga haram ketika akan melakukan hal yang haram. Orang pagi-pagi pertama ngumpul 2 orang, 3 orang, 4 orang, langsung ibu-ibu ini udah komplit jamaahnya, ini mari jamaah hibah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lo mau hibah, Bismillah dulu, kita awali dari ibu yang paling ujung. Berita terbaru apa? Terus, nah orang mau hibah kok itu Bismillahnya kena dosa. Atau misalnya ada orang yang dulunya santri ke Jakarta, kebetulan di Jakarta kepepet ekonomi, nyopet. Lah mau nyopet kok bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dapat alhamdulillah dosa. Baca bismillah bukan dapat pahala, malah dosa. Malam mimpi, kayaknya 4 angka. Ibu tahu? Moga-moga gak tahu. Dulu itu ada orang kegilaan togel pasang angka. Datang ke bandar togel kok Bismillahirrahmanirrahim pasang 10.000, 3, 4, 2, 6 4 angka, kalau dapat 10 miliar ya, kan mayat 10 miliar bisa beli kontrakan 2 RT. Melakukan sesuatu yang haram kok bismillah, maka bismillahnya juga haram ya. Selain itu semuanya hukumnya sunnah. Dalam hadis Rasulullah, kullu amrin ribalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang baik kalau tidak diawali dengan bismillah maka putus berkahnya. Makan minimal bismillah. Ya syukur-syukur lengkap, syukur-syukur Allahumma bagaimana? Bismika Allahumma. Mau tidur, mau makan. Ya Allah. Cuman sayang kadang itu kita hafal, cuman nggak telaten. Kalau cucu nih lah yang umur baru 4 tahun, 5 tahun tuh, asal mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wakina. Ada anak kecil kita yang anak umur 50 begini tuh kadang kelupaan. Begitu udah alhamdulillah, baru sekalian bismillah. Sunnah hukumnya bismillah akan ada berkahnya. Kalau nggak ada bismillah khawatir nggak ada berkahnya. Cirinya gimana? Gini, misal kita nih, ibu kan kerjaannya di rumah, pagi-pagi masak semuanya beres. Begitu udah masakan udah beres, makan. Lah, kelihatan makanan itu berkah atau tidak nanti setelah makan. Begitu makan selesai, ini hari Kamis, kebetulan misalnya yang enggak mengistiqomahkan puasa Kamis, begitu habis makan kok langsung semangat sholat duhurnya, semangat pakai baju gamis, semangat membawa kitab, berangkat ke Al-Mu'tarom, itu makanannya berkah. Lah kebalikannya habis makan kok malah banyak. Ada asyhadu an la ilaha illallah kayak dikipasin. Pulas. Bangun-bangun 2:30, tetangga kanan kiri udah pulang ngaji baru
ngaji udah pulang, hahe. Itu tanda makanan berkah atau tidak. Apapun yang kita miliki, tanda itu berkah. Kalau kita berbuat baik tambah semangat, itu namanya berkah. Lah orang sehat belum tentu berkah. Bahkan ada satu riwayat konon katanya orang yang nggak pernah sakit itu Fir'aun. Jadi ibu kalau nggak pernah sakit, saya nggak bilang begitu loh. Takutnya keturunan. Makanya kalau ibu dikasih sakit, misalnya bangun tidur dengkul pada kemertek, alhamdulillah, berarti bukan keturunan Fir'aun. Bangun tidur kok ininya pegel, bantal kadang disalahin, alhamdulillah, berarti bukan keturunan. Lah kalau ibu sampai umur sekarang dari kecil kok nggak pernah sakit, hati-hati. Harus nanya ke mak-mak kita ke atas, siapa tahu keturunan. Ya untung kita sakit itu alhamdulillah. Lah kadang itu sehat yo bawa berkah, tapi kadang malah sebaliknya sakit yo berkah. Ketika sehat malah ngayap aja, kalau diajak ngaji bentar mulu. Giliran sakit kita tengokin, Bu. Iya nanti kalau sehat saya pengen ngaji. Oh berarti sakitnya bawa berkah. Tapi kalau udah sehat lagi nggak ngaji. Lah berarti ya sehat. Nah itu berkah. Berkah itu sesuatu apapun yang ada dalam diri kita, kok kita lebih bersemangat dalam berbuat baik, itu disebut berkah. Entah umur, entah keluarga, entah cucu, entah mantu, entah rumah, asal semua kok kita jadi tambah semangat, itu namanya berkah. Nah itu tadi membaca bismillah. Lah kemudian faedah dari bismillah itu saya kutipkan, ada keterangan dalam kitab Kasyifatus Sajjah, sarah dari Safinah, ibu-ibu yang ngaji dengan Pak Ustadz Dudu itu, tapi bukan Safinahnya, sarahnya itu penjelasnya. Bismillah. Ini faedah bismillah. Ini baru belum bismillahnya, baru faedahnya. Dalam faedah itu begini. Idza talaha syakhsun inda naumi 21 marratan. Apabila kita ini membaca 21 kali menjelang tidur, berarti pas mau tidur. Ibu kalau mau tidur biasanya nonton TV atau main HP? TV. Sampai gantian ya, kita tidur ditonton sama TV. Apa main HP sampai ketiduran? Nah, si hiburan ya monggo-monggo aja lah, terserah. Loh namanya hiburan. Lah ini idza talaha syakhsun inda naumi 21 marratan. Kalau kita mau ya diamalin ya monggo, enggak ya ora apa-apa. Baca bismillah 21 kali. Aminatil kalailah minasyaiton. Malam itu, hari itu kita akan diberikan rasa aman dari gangguan setan. Nah, maka kalau ada orang malam-malam kok kesurupan, mimpinya mimpi ketemu mak lampir, mimpi dikejar-kejar orang gila, oh mungkin itu tidurnya nggak baca bismillah. Ya minimal sekali, syukur-syukur bisa 21 kali. Kemudian wa amina baituhu minas suraqah. Rumahnya aman dari kemalingan. Tapi jangan mentang-mentang udah baca ini langsung pintu nggak digembok. Motor kunci digantungin di motor. Ya, itu namanya bunuh diri. Bukan begitu. Kita ikhtiar dulu, kunci di pintu gerbang rumah digembok, kunci motor diamanin, baru baca bismillah. Wah, mentang-mentang udah baca bismillah langsung dimarahi sama Rasul. Ada satu riwayat Rasulullah itu pernah marahi sahabat ketika lagi ngaji begini, ada orang yang baru datang langsung duduk. Ketika ditanya, Mas
Kamu tadi kesini jalan kaki mau naik kendaraan? Naik kendaraan ya Rasul. Ya kalau dulu ya nggak mungkin pakai motor kan ya, pakai unta. Nah terus kendaraanmu ya saya lepas aja, udah saya tawakal aja, udah Bismillah. Wah langsung keluar. Ikat dulu itu ontamu, baru pasrahkan pada Allah. Rumah kunci dulu, motor kunci dulu, baru Bismillahirrahmanirrahim. Lah kok masih hilang? Nah itu memang Nasib. Kemudian wa amin amin mautil fuljah, aman atau dijauhkan oleh Allah malam itu dari, mohon maaf bahasanya, mati mendadak. Yang sopan mati apa meninggal? Yang sopan mati apa meninggal? Lah kalau sholat kok inna sholati wa nusuki wa mahyaya, bukan dua meninggal. Itu artinya sopan itu satu tempat bisa dianggap sopan, tempat lain nggak dianggap sopan. Orang ketemu, kalau orang Indonesia ketemu salaman itu biasa ya. Tapi kalau megang pala nggak songong ya. Tapi coba di negara lain kayak di Yaman, kalau orang ketemu orang belum dipegang pala, belum dibilang akrab. Ketemu pegang palanya begini, cium gininya nih, jidat. Lah kalau di sini kok tiba-tiba ketemu pegang pala, songong. Wih, ini yang megang pala saya ini paling bapak, emak, kakak-kakak saya, sama tukang cukur. Tukang cukur tuh kalau orang Indonesia pekerjaan paling songong. Pala orang diunyeng-unyeng. Presiden berani. Pala presiden berani, para jenderal berani. Artinya sopan itu mungkin di sini dianggap sopan, di luar nggak dianggap sopan. Kita di Indonesia ini, kalau kita ngelewatin orang yang lagi duduk-duduk, kita agak sedikit membungkukkan badan, itu yang dianggap sopan. Tapi coba kita pergi ke negara lain, malah dianggap ledek. Ya makanya sopan itu satu daerah dianggap ya, satu daerah lain belum. Lah orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, insya Allah selamat, dijauhkan atau dihindarkan dari mati mendadak. Apa meninggal mendadak? Terserah lah, mau ditulis meninggal, mau ditulis mati, ya sama aja ujung-ujungnya itu juga. Cuman kalau kita di Jakarta yang sopan meninggal, walaupun bahasa Quran memakai bahasa mati. Kalau di sini kok pakai bahasa mati ya songong ya. Misalnya ada yang meninggal diumumin di sini, innalillahi telah mati. Ya sopan katanya. Itu diantara dari istimewanya atau fadilahnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan catatan bacanya harus yakin. Orang-orang tua dulu saya masih ingat betul. Dulu saya itu sering diajak emak nganterin adik-adik saya kalau urut bayi, itu dulu kan sering urut ya. Lah itu tukang urutnya kalau baca bismillah lucu. Saya udah sekolah, udah sanawiyah, udah SMP kan tahu. Itu ya kayak ibu-ibu beginilah tukang urutnya ya ibu. Itu kalau baca bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi wong dia yakin itu bocah yang perutnya kembung, yang kakinya kesleo, dibacain bismillah yang bacanya lucu tadi itu Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Kita yang baca fasih tapi karena hatinya nggak yakin, nggak sembuh. Dulu konon, ini cerita mak saya bisa nggak ketemu. Ada bapak-bapak yang kalau ada orang sakit gigi itu suka ngobatin, karena dulu kan belum ada dokter gigi, belum ada obat-obat warung apa yang obat gigi. Asal ada orang yang datang ke rumahnya minta berobat sakit gigi. Kalau di Jawa itu dulu kan ruang tamu ada tiang di tengah yang 4 biji. Kalau orang Jawa sopok guru namanya. Itu asal ada yang datang ditanyain yang sakit namanya siapa, misalnya Haris. Itu ditulis di kain, kemudian dibungkus di paku, dililit di paku, kemudian dipakuin di tiang sopok.
sambil baca surah An-Nas, tapi bacanya lucu. Kula turbo binas malkinas ilahinas ning sareng wasal alladhi yusrisul jinnati minal jinnati waras. Lu sembuh, yakin ininya. Lah kita bacanya fasih tapi enggak yakin. Dan termasuk baca bismillah itu yang penting yakin. Waras wong bismillahnya yakin. Lah orang-orang dulu itu kalau baca Fatihah mana ada yang khusyuk, apa ada yang fasih. Apalagi orang kampung mertua saya. Ain jadinya nga. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wong artinya yakin. Yo manjur doanya. Lah kalau disuruh-suruh baca, yo enggak bisa, udah sepuh-sepuh. Nah. Itu diantara dari bismillah. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, ini Al-Fatihah. Alhamdulillah semua puji. Lillahi hanya untuk Allah. Rabbil alamin, zat yang menguasai seluruh alam raya. Alhamdulillah. Ini kalimat yang sering kita ucapkan, termasuk tanda dari syukur. Orang syukur itu ada 3 caranya. Pertama dengan lisan. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah. Itu syukur, tapi tingkatannya paling rendah. Tingkatan kedua bil arkan, perbuatan. Walaupun mungkin mulutnya sih nggak ucap, tapi badannya berbuat, itu bisa jadi tanda syukur. Misal kita dikasih masih sehat, kaki masih sehat, jalan dari rumah ke masjid untuk ngaji, ini tanda syukur. Kita masih diberi mata ini loh, bisa ngelihat walaupun kadang pakai ini. Lah kok sekali ngelihat mushaf Quran, sesekali buat ngaji, itu tanda syukur. Badan masih seger buger, kita sholat berdiri tegak, Allah, itu tanda syukur. Kita dikasih rizki oleh Allah berupa harta, kemudian ada kotak amel, apalagi masjid lagi dibangun, bismillah kita masukin, itu tanda syukur. Itu kelas 2. Yang kelas rendah tadi alhamdulillah. Tertinggi apa? Dengan ini hati. Ini kadang abet loh. Mulut kadang ucap alhamdulillah tapi sininya grempeng. Bu, gimana usahanya? Alhamdulillah. Mulutnya tapi ininya akhir-akhir ini sejak Covid seret. Biasanya mah 10 liter habis, ini 3 liter aja sampai jam 10 nggak laku-laku. Yang dagang nasi uduk. Jadi orang syukur itu tingkatan rendah pakai ini, pakai perbuatan, kemudian pakai itu alhamdulillah. Lah di situ lafaz alhamdulillah diartikan alhamdulillah memuji, lillahi hanya untuk Allah. Dan memang memuji yang enggak bakalan kecewa, yang memuji Allah. Kalau kita muji orang, siap-siap kecewa. Hari ini kita puji-puji, bulan depan bisa jadi kita maki-maki. Hari ini kita maki-maki, kita musuhin, lah besok malah jadi besan. Bisa jadi. Makanya Rasulullah itu dalam hadis pernah menyampaikan begini, dalam masalah memuji dan membenci. Biasanya kalau membenci, memuji, yang betah lama itu bapak-bapak pemamak. Bu, kalau orang musuhan biasanya yang betah lama itu mama apa bapak-bapak? Dapat tumben dong aku. Lah kalau laki itu biasanya kalau ada masalah, kalau berantem tapi habis itu selesai. Perempuan kadang itu sampai bertahun-tahun. Yang pernah ada cerita Bu, gara-gara bangun rumah itu, kan rumahnya satu tembok. Yang sini bangun, yang sini belum. Dan namanya orang bangun kan semen
Ada aja kan yang ke rumahnya, lu musuhan berantem bisa satu komplek tahu semua. Gara-gara itu. Lo itu yang bertahun-tahun sampai diwarisin ke anak. Lo kalau bahasa orang sekarang katanya qadarullah. Izin Allah lo indilalah anaknya si ini sama anaknya ini senengan pacaran. Mbak emaknya ikut-ikutan. Awas lu Neng kalau sampai seneng sama anaknya si itu. Gak gue redoin. Yang sono juga sama. Awas lu tok sampai kelamar anaknya ono. Coret dari warisan. Ya Allah, lo musuhan kok sampai diwarisin ke anak. Orang musuhan tuh gak enak. Yakin gak enak orang musuhan tuh gak enak. Tapi aslinya orang yang musuhi kita itu orang yang paling perhatian dengan kita loh. Contoh. Umpama ada orang yang gak demen sama kita, ngaji di dalam satu majelis tapi gak demen. Itu kita datang duluan, dia datang belakangan, melihat sendal kita aja dia tahu. Sendalnya segini, gak ada orang. Sendalnya musuh tahu loh dia. Kalau tahu orang sini sih nggak tahu, orang sono gitu kelakuannya. Begitu masuk depan pintu, teringak celinguk dulu. Lah kok musuhnya duduk sebelah sini, nggak bakalan nih. Padahal sebelah sini yang enak, ada kipas, ada AC, milih dia di ujung gara-gara musuh. Lah alhamdulillah memuji kepada Allah itu nggak bakalan kecewa. Tapi kalau memuji orang bakalan kecewa. Hadisnya begini, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bagiluka yaumah. Kalau mau seneng sama orang silahkan seneng, tapi jangan berlebihan. Suatu saat orang yang kita senengi itu jadi musuh. Ini kadang kalau lagi dekat, apa bahasanya sekarang, bestie. Kalau orang sono katanya bestie. Kemana-mana berduaan, ke pasar beli kangkung berduaan, beli nasi uduk makan nasi uduk berduaan, lagi akrab. Lah besok gara-gara minjem 50.000 nggak dikasih, langsung Bu tahu nggak Bu si itu? Tayo baru tahu wataknya. Padahal kemarin mana sih udah saya traktir, beli kangkung saya traktir, giliran saya butuh 50.000 nggak dikasih. Ya Allah. Kalau demen silahkan, tapi jangan berlebihan. Wa bagi lo kahaunama asa ayyakuna habibaka yaumama. Tapi kalau mau benci ya silahkan, tapi jangan berlebihan juga. Karena bisa jadi yang dibenci saat ini akan jadi besan, bukan hanya bestie, besan. Kayak film-film India gitu, musuhan, akhirnya anak sama anak seneng, akhirnya jadi besan. Nah, kalau orang Jawa bilang poyok-poyok nemplok, ngerti orang? Poyok-poyok nemplok, ngejelekin mulu, akhirnya malah jadi. Nah, itu alhamdulillahirabbil alamin. Memuji yang berlebihan itu silahkan pada Allah, tapi memuji kepada kita begini tidak sederhana saja. Nah ini sebentar lagi, tapi kalau ibu-ibu biasanya sih nggak begitu ini. Kalau musim pemilu itu orang yang demen sama calon ini akan dipuji-puji terus, yang nggak demen dimaki-maki terus. Nah suatu saat nanti akan berubah. Wong ati itu bahasa Arabnya kan kolbun, bukan kalbun. Kalau kalbun artinya anjing, asyik. Kolbun ati dari kata kolaba. Kolaba itu artinya bolak-balik. Makanya hati orang itu dalam semenit bisa bolak-balik. Pagi berencana nanti siang saya mau ngaji. Loh, giliran jam 12:30 saatnya mau berangkat nggak jadi. Bu, kok nggak jadi ngaji? Anak saya ngajak makan di luar, nggak jadi. Ini namanya, makanya doa yang sering kita baca setelah selesai kita tahiyat, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala
ala dinik wa ala ta'at. Ya Allah yang membolak-balikkan hati ini ya, kalau dibolak-balikkan dari buruk ke baik alhamdulillah, kalau dari baik ke buruk. Mohon hati ini dijaga oleh Allah agar gak gampang kebalik ke bolak, terus tetap istiqomah. Itu makna dari alhamdulillah. Yang Rabbil Alamin, insyaallah pertemuan bulan depan. Insya Allah. Al-Fatihah.